Ini secara pribadi kita akan berdoa saling menyertai saudara. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan yang punya kerinduan untuk terus mencari Engkau dalam persekutuan umat yang percaya kepadamu. Ketika Engkau Tuhan beri kami kesempatan di saat ini, berilah kami ketenangan hati, Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja di dalam hidup setiap kami anak-anak Tuhan. Agar ketika kami akan mau membaca Alkitab, maka kami diberi pengertian daripada-Mu untuk bagaimana kami diberi kemampuan untuk melakukan setiap firman yang kami dengar, dan kami mampu membahasakan itu di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan kami sungguh percaya Roh Kudus Tuhan senantiasa akan menyertai kami, sehingga kami akan boleh menjadi saksi-saksi untuk dapat membawakan setiap Injil yang kami terima dari Bapa. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkannya. Kau bersabda bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 ini kita membaca di dalam Perjanjian Baru Matius 26 ayat 1 sampai 13 dengan judul pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpulah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli bualan berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padaku,
tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikianlah Pembacaan firman Tuhan. Amin. Terpujilah Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Puji Tuhan, tidak terasa dalam kebenaran dalam gereja. Kita sudah ada dalam penghayatan perenungan pemahaman di minggu sengsara Tuhan Yesus ini. Kita ada di minggu sengsara yang keempat, dan di minggu sengsara yang keempat kembali kita dalam persekutuan jemaat Tuhan. Barangkali kita mengatakan bahwa kita semakin diperlengkapi lagi sebagai orang yang percaya kepadanya, bahwa ketika kita ada di sengsara yang keempat ini, kita semakin memahami bagaimana pengorbanan Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai manusia, tapi juga selamat dunia di mana orang tinggal dan tempati saat ini. Dan ini sengsara yang keempat ini lewat gereja kita, gereja Masjid Minahasa, menghendaki kita untuk membaca dalam bagian yang sama di seluruh pelayanan gereja Masjid Minahasa dengan mengangkat bagian Alkitab lewat Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dan bagian Alkitab ini terdiri dari dua bagian, yaitu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5, berbicara tentang pemufakatan dan persekongkolan cakap dari imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk membunuh Yesus Kristus. Dan ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13 berbicara tentang Yesus Kristus yang mengurapi seorang perempuan ketika sedang makan di rumah Simon si kusta di Betania. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 ini memang didapati ada konspirasi dari jelaskan dalam pembahasan kita tadi mengenai imam-imam kepala dan tua-tua itu. Siapa orang berkonspirasi? Siapa orang bersekongkol? Siapa orang bermufakat dengan yang jahat? Ada indikasi yang mendapati bahwa mereka merasa bersaing ketika Yesus muncul dalam dia melakukan tugas pelayanan dan pengajarannya sungguh sangat luar biasa, dan begitu banyak orang berbondong-bondong, begitu banyak orang yang datang dan menjadi percaya lewat pelayanan dan pengajaran Yesus. Dan itu tidak terbatas. Karena lewat pelayanan dan pengajaran Yesus, dia juga melakukan berbagai mujizat
membuat orang-orang Yahudi yang dikatakan di sini ya, imam-imam kepala dan kuat-kuat merasa bersalah, sehingga mereka membuat usaha. Itu cuma karena iri, cuma karena rezeki, karena kok Yesus bisa kuat seperti itu, toh? Dan orang banyak takjub. Nah, karena muncul iri, karena mereka tidak mampu berbuat seperti Yesus, maka muncul mufakat yang jahat. Bagaimana niat mereka untuk membunuh Yesus? Ini luar biasa, cuma karena iri munculnya jahat. Ternyata memang sikap iri hati ini sangat berat. Orang ingat juga iri hati ini muncul dalam catatan dari Alkitab waktu itu Kain dan Habel. Ada persembahan ini. Habel persembahan diterima oleh Tuhan, tapi Kain ada persembahan ditolak oleh Tuhan. Saudara kata muncul apa? Iri hati mereka. Apa yang terjadi karena iri hati? Dari sikap Kain, dia membunuh adiknya sendiri. Ini kan sangat tragis. Dan barangkali juga kalau orang lihat di tayangan televisi, toh sudah berapa ini dunia ini. Dengar-dengar itu berita cuma karena iri hati orang menyaksikan ada pembunuhan, ada pembakaran. Jadi dilihat dari fenomena yang sedang terjadi di dunia di mana orang hidup dan ada pasca pemilu, orang lihat banyak orang yang sakit hati karena membaca, kan? Dan ada saja yang memilih. Orang bilang saya sekasih ya dan pulang, tuh. Ada yang karena sakit hati bikin keonaran, dan ada karena depresi, maka mengalami satu sikap yang tidak terpuji. Jadi banyak hal yang terjadi itu cuma karena hati kita yang jahat, dan ini terdalam dalam bagian Alkitab kita mau menceritakan bagaimana mufakat dari tua-tua Yahudi dan imam-imam bermufakat untuk membunuh Yesus. Dan ini merupakan suatu hal yang mau disaksikan dalam bagian Alkitab ini, bahwa suatu itu merupakan hal yang tidak terpuji. Bermufakat hal yang salah. Ya, barangkali juga ini mau mengingatkan kepada kita, karena juga bukan cuma di zaman Yesus itu terjadi permufakatan, tipu muslihat yang boleh disaksikan, tapi juga di zaman sekarang ini dalam persekutuan termasuk di gereja, orang juga langsung terkontaminasi dengan pikiran-pikiran dari tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Torah. Kalau orang di gereja
Sebenarnya gereja kalau bermufakat, bagaimana kalau mau menuntut bangsa supaya semakin maju, bagaimana semakin bertumbuh, berakar dan berbuah. Tapi fenomena yang terjadi di dunia di mana gereja itu ada, dan hal itu muncul permufakat karena menimbulkan ketidakpuasan karena iri hati. Orang mulai bermufakat, bagaimana orang mengkhawatir dengan kuasa dia bisa untuk pendeta. Jadi kalau bermufakat itu mendatangkan catatan orang jauhlah di dalam kehidupan kita, sama dengan perenungan orang 2 minggu yang lalu. Bagaimana Yesus dia bukan cuma berpikir untuk seluruh orang, dia berpikir untuk banyak orang, dan ketika dia katakan bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan mati, pada hari yang sudah dia akan mati. Reaksi dari Petrus apa? Petrus tarik doa Tuhan Yesus. Itu ada tanda bahwa siapa Yesus mesti bicara. Dia yang agung-agungkan, dia yang mereka puji dan memuji. Siapa Yesus mesti bicara. Dan pada akhirnya apa yang Yesus katakan? Dia marah. Karena apa? Karena Petrus cuma berpikir bahwa dia berdiri. Dia cuma mencari sesuatu yang nyaman. Sementara Yesus berpikir untuk bagaimana dia mau melakukan karya keselamatan untuk dunia ini, untuk semua kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hal untuk bermufakat, saya kira kalau orang mau bermufakat untuk hal-hal yang baik, mari itu yang orang mau cari. Kalau mau bermufakat hal-hal yang tidak baik, mari kita jangan orang terkontaminasi sama dengan pikiran bebas. Yang diberi kepercayaan oleh Tuhan adalah luar biasa. Tetapi pada akhirnya kita lihat dia menjadi pengkhianat. Dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang tidak terputus. Yang walaupun memang itu bersikap dalam bagian-bagian pertemuan kita untuk bagaimana kita diberi pemahaman, diberi pengertian supaya jangan kita punya sikap-sikap seperti itu. Menjadi orang yang percaya dalam hal yang sekarang dan bukan saudara percaya bagi saudara-saudara saya, mari sikap pengkhianat, sikap untuk mementingkan diri sendiri kita hindari, karena itu hanya menghalangi rencana karya dan keselamatan kita. Yang walaupun memang Tuhan mengatakan bahwa jalan pemerintahan, jalan tidak bersalah memang harus dijalani olehnya, karena itu telah dirancang oleh Allah di dalam Yesus. Sebagaimana sudah dikatakan dalam pembahasan kita, maka dan anak manusia akan diserahkan. Jadi Yesus juga tahu bahwa dia akan mengalami kematian. Dan itu dia berkatakan waktu dia bersama-sama dengan para murid, dia katakan bahwa doa yang Paskah dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan tua-tua. Dan itu sangat jelas sama baca. Dan siapa mufakat dari tua-tua dan orang itu betul-betul jelas dikatakan di sini adalah
Tetapi itu dia harus mereka. Tapi apa yang mereka katakan? Jangan diperayakan Paskah, karena perayaan Paskah yang dilaksanakan pada waktu itu ialah merupakan salah satu orang kaya setiap tahun. Jadi cuma satu tahun sekali. Dan mereka bilang tidak memiliki kebenaran dan tidak bersemangat untuk hari raya Paskah. Dan pada waktu itu Yesus mengatakan itu memang dia akan diangkat para murid-murid. Walaupun dia orang memang tidak memahami, karena mereka selalu dikelabui dengan susah pikir, susah pikir, nyata pikir apa yang mau buat oleh Allah dan Yesus. Padahal rancangan Tuhan bahwa rancangan Allah dan Yesus jalan kebenaran, jalan kebenaran dosa, dia akan mati, dia akan mengalami kebangkitan sesudah hari. Dan ini merupakan satu keberkatan. Bukan cuma sekarang, ini sudah diberitakan, sudah sejak sudah dibuatkan. Tapi Injil ini mau memberikan lagi penjelasan, mau memberikan lagi satu ungkapan supaya benar-benar mereka semakin persiapan. Bagaimana menjadi usaha murid ini? Tuhan mau mempersiapkan mereka agar ketika memang sudah tiba pada waktunya, mereka tidak lagi bingung, mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi cemas, karena itu sudah disampaikan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan bersama dengan murid-murid. Sebab Yesus harus menjalani jalan penderitaan ini, karena itu adalah merupakan rangkaian karya penyelamatan bagi dunia dan manusia. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ternyata juga bahwa dalam pembacaan Alkitab kita tadi katakan untuk dalam rangka rencana sebagaimana yang dirancang oleh Allah lewat kematian yang harus dialami oleh Kristus Tuhan sebagai juru selamat, dikatakan juga di sini ialah bagaimana dikatakan dia harus diurapi dengan minyak. Nah, ini juga dikerjakan dalam satu rangkaian kerja pelayanan yang ada. Dikatakan ketika Yesus diurapi, jadi memang itu dalam rangka untuk keadaan keselamatan sebelum Yesus dikuburkan, sebelum Yesus mati dan dikuburkan. Maka dalam tradisi Yahudi memang perlu ada perminyakan, dan orang lihat waktu Yesus ada di rumah si Simon Kusta. Kalau kita teringat bahwa dalam cerita Alkitab ada 10 orang yang sakit kusta. Itu 10 orang yang sakit kusta, cuma satu yang baik. Kuliah datang kepada Yesus. Tuhan Yesus tadi aku tidak suruh. Itu bahasa Maria. Tetapi ternyata sama. Nah, ternyata Simon si kusta ini, dia yang mengalami pemulihan, dia yang mengalami ajaran Tuhan, ternyata dia menerima Yesus untuk ada di rumah. Nah, pada waktu dia ada di rumah si Simon si kusta ini yang sedang menikmati ucapan syukur karena dia boleh sembuh dari sakitnya ini, Yesus ada di situ bersama dengan pemimpin. Apa yang terjadi? Datang seorang perempuan. Ada
penyataan di sini. Orang juga tahu ada cerita tentang Maria dan Marta. Ada cerita Maria dan Marta. Waktu Yesus datang di rumah Maria dan Marta, apa yang terjadi? Marta cuma bingung ya, urusan-urusan di belakang. Tapi Maria apa? Dia duduk dengan Yesus untuk mendengar pengajaran. Ternyata ada indikasi bahwa Maria itu yang datang membawa minyak yang dikatakan di sini, minyak yang begitu mahal, yang dikatakan minyak narwastu. Dia datang ke rumah Simon Musa dan Yesus. Kok dia tidak memperhitungkan segala hartanya? Dia langsung tuangkan minyak narwastu di kepala Yesus. Yang waktu itu Yesus sudah makan. Dan orang yang terjadi saudara-saudara ada reaksi. Yang muncul pada waktu itu reaksi yang pertama adalah kulit. Bereaksi yang mana yang berkulit adalah seperti yang mahal. Dan ini terjadi polos sampai dengan mereka melihat Maria yang menemukan minyak itu di kepala Yesus. Ya, dikatakan di sini bahwa narwastu itu berharga 30 dinar, dan mereka memprediksikan bahwa 1 dinar upah kerja 1 hari yaitu 150.000. Itu kalau rupiah. Orang boleh bayangkan itu adalah berapa? 300 dinar. 300 dinar kali 150 muncul berapa? 10.000. Berapa itu? Ambar? Ya, itu 300 dinar. 1 dinar 150. Itu di sekitar 45 juta. Itu 300 dinar kali 150 ada di sekitar 45 juta. Dan Maria ini melakukan itu buat Yesus. Mengapa Maria ini melakukan itu? Karena dia menganggap bahwa Yesus itu luar biasa. Dia sangat mengagungkan Yesus ini. Dia sangat menghormati Yesus ini. Dan dia sangat menghargai. Sehingga dia tidak ada perhitungan untuk melakukan tindakan ini. Dia begini. Dia tak pikir mau 45 juta mau habis, dia tidak bersalah. Dia mau melakukan itu untuk Yesus. Nah, bagaimana itu orang? Apakah kita juga mampu mengembangkan Yesus? Sama dengan seorang perempuan yang menuju pada Maria. Dia berkorban. Dia melakukan karena kasihnya, penghargaannya, penghormatannya kepada Yesus. Apa yang dilakukan ini bukan berapa. Orang-orang akan kasih mereka di Januari belum kasih berbulan dosa apa lagi? Belum dikasih PPTK, saudara itu 1 hari ulang tahun, saudara susah buat apa lagi? Belum lagi itu saudara harus sambungkan orang puasa yang benar. Karena Tuhan sebenarnya di puasa benar ini itu apa? Ada yang sediakan koran, ada yang sediakan apa dengan aqua, Dimaksud apa lagi ini sudah ini sambung, sambung begini kayak dia pulang hari ulang lupa dan orang yang melakukan dari sambung.
Yesus, no, angkat kita. Orang cuma kasih lagi 50, cuma masih 50. Toh? Jadi kita diduga oleh Maria dengan apa yang dia lakukan. Terus akhirnya ini pembohongan. Karena kemudian itu coba pikir seperti ini. Toh, mereka cuma cari aman. Lihat Petrus. Tuhan tadi pikir bagaimana dia mau mengangkat supaya ini selamatkan semua manusia ini menikmati kehidupan. Dia cuma pikir. Dia pikir kepentingan. Dia itu pikir kalau bersama-sama dengan Yesus, dia boleh mendapat jabatan dan jalur. Itu dia pikir. Dan ini merupakan suatu cara yang dikecam oleh Yesus. Orang biasa seperti Maria yang mampu melakukan berkorban demi untuk pelayanan. Itu kata-kata demi pelayanan dari Yesus. Karena dia punya pelayanan Yesus itu. Dia kepala gereja, kepala dunia. Dia punya satuan ini. Dia ketika dia percaya pada orang, bagaimana orang mau bertindak? Bagaimana orang mau lakukan untuknya, untuk Tuhan. Jangan dibuka dalam bagaimana orang mau beri. Jangan ku bersungguh-sungguh. Orang lihat bangsa Israel dalam perjalanan kehidupan mereka di padang gurun, kadang orang bersungguh-sungguh ada dasar kebenaran. Penderitaan yang harus diberikan di dalam. Jangan bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh jauh dari kebenaran. Tapi ketika kami jalani dengan sukacita, orang dia yang satu-satu bukan beban, tapi dia akan subur kita. Dalam kehidupan kita. Sebab bagaimana kita Yesus bekerja. Yesus kalau kita berada di sana ini, guna apa? Dia yang menderita, dia yang mati. Tapi lebih untuk menebus dosa kaya dan dosa kita. Dia mencari cara dari dosa. Jangan penuh dari Tuhan. Dia sampai mati atas seperti dosa demi untuk memberi kemenangan bagi saya dan dosa. Dan bagaimana orang mau memaknai dalam jalan kehidupan ini, maka kita melayani Yesus yang penuh kasih, penuh dengan cinta yang telah dikerjakan untuk kita semua, dan sebagai refleksi dari kejadian Alkitab ini, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita perlu mau mengambil bagian dalam pernyataan Yesus, bahwa ketika kita berjalan dalam jalan pernyataan Yesus dengan tekun dan setia di balik semua itu, kita akan menikmati kehidupan dan kebahagiaan yang Tuhan akan sediakan bagi hidup kita. Sebagaimana hal itu telah dikatakan dalam ajaran mengikuti Yesus tadi, bahwa ketika Tuhan meninggalkan rumah kita, orang tua kita, ladang kita, orang meninggalkan diri Yesus dengan tekun dan setia, apa yang Tuhan lakukan? Dia akan mengembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Nah, kalau waktu itu diberkati oleh Tuhan, mari jangan pernah kita untuk takut dan khawatir, mau melakukan dengan tekad niat yang baik seperti Maria. Karena kita percaya bahwa tindakan itu bukan sekilas, tapi itu tindakan iman. Ketika kita bertindak dengan iman, maka iman percaya kita akan menuntun kita pada pengakuan kepada Yesus Kristus. Maka dia melakukan dengan semua sumber keselamatan dosa kita akan melimpahkan itu dalam hidup kita sekarang, tapi juga hidup kita besok dan sampai selamanya. Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan kita. Amin. Dengan sejahtera sampaikan salam kepada semua orang dan terimalah kepada Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita
menyertai saudara sekalian.